Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di acara sosialisasi oleh Ibu Siti Maria tentang penerapan budaya positif. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 002 Airmole, yakni Ibu Hajah Rubiati SPD SD. Yang terhormat Ibu narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Siti Maria SPD, dan yang terhormat ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita masuki acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 002 Airmole, yakni Ibu Hajah Rubiati SPD SD. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Siti Maria SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Majelis Guru SDN 02 R1. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yakni penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan di SDN 02 ini. Selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita semua akan bersama di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan kita penerapan budaya positif. Di sini saya selaku kepala sekolah sangat bangga dan senang sekali dengan kegiatan ini yang insya Allah kita bisa mengikutinya dari awal sampai akhir nantinya. Saya sangat bangga dan bersyukur dengan adanya CGP di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kegiatan pendidikan di sekolah kita ini semakin maju ke depannya. Ya, anak-anak kita semakin bergerak yang lebih baik. Jadi kepada Ibu narasumber nantinya, supaya kiranya bisa menyampaikan apa-apa yang akan disampaikannya, dan buat kita ibu-ibu SD 02 ini bisa menerapkan di sekolah kita ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan di sekolah kita SD 02 ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ibu Hajah Rubiati SPD. Selanjutnya acara inti kita pada siang hari ini, sosialisasi tentang penerapan budaya positif oleh Ibu Siti Maria SPD. Kepada Ibu Siti Maria SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk bisa menyampaikan sosialisasi tentang penerapan budaya positif, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas guru penggerak saya, yakni modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, di depan sudah ada fasilitator saya, yaitu sebelah kiri ya Bapak Ibu, adalah Bapak Durajat MPD. Sebelah kanan saya adalah Bapak Dewi Susianto SPDSD, itu sebagai pengajar praktek saya. Dan yang di tengah tentu Bapak Ibu sudah mengenal, itu saya sendiri ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Silakan Pak Hendy lanjut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat, khususnya guru SD Negeri 002 RW 1. Mari sama-sama kita belajar, saling berkolaborasi, saling mendukung, dan mewujudkan disiplin positif di sekolah, terutama di SD Negeri 002 RW 1. Konsep utama budaya positif, yakni yang pertama, silakan Pak, ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi ada 7 konsep utama dari budaya positif. Nah, satu persatu dari 7 konsep utama budaya positif ini akan kita kupas sama-sama. Baik, silakan. Nah, yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, apa itu pembelajaran tentang paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua tentu sudah mengenal ya apa saja profil pelajar Pancasila tersebut. Pasti Bapak Ibu sudah hafal. Coba sama-sama kita mengingat kembali Bapak Ibu, apa saja profil dari pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat ada kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Kira-kira ada berapa itu semua Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 6. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah hafal dengan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, untuk lebih menghafal lagi, untuk lebih mengingatkan kita lagi tentang profil pelajar Pancasila, di sini saya akan menampilkan sebuah lagu. Silakan Bapak moderatornya buka. Nah, untuk lebih semangat, ayo Bapak Ibu, kita sama-sama menyanyikannya biar pelatihan kita juga semakin semangat ya Bapak Ibu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Baik Bapak Ibu, itu adalah lagu tentang profil pelajar Pancasila. Nanti lagu ini Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Karena apa? Karena anak zaman sekarang biasanya lebih cepat menghafal dengan nyanyian dibandingkan dengan hafalan biasa ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya silakan Bapak, kita lanjut. Lanjut Pak. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita sering mendengar kata disiplin ya. Makna dari kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang guru, kita semua Bapak Ibu pasti mempunyai harapan kepada murid-murid kita untuk memiliki kesadaran disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, nah apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, kita lanjut yang ketiga Bapak Ibu, itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup ya. Setiap orang, terutama kita Bapak Ibu, kalau kita ditanya apa kebutuhan kita untuk bisa bertahan hidup, pasti jawaban kita apa Bapak Ibu? Dapat makan, dapat minum, kesehatan, rumah, dan rasa nyaman. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Apa contohnya Bapak Ibu? Ya, apa contoh dari kasih sayang dan rasa diterima? Contohnya yaitu rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan menjadi bagian dari kelompok. Kita lanjut yang ketiga Bapak Ibu, yaitu penguasaan. Nah, penguasaan ini apa contohnya? Yang pertama, diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa berharga, dihormati, dipercaya, dan memberi pengaruh. Dan yang keempat adalah kebebasan. Contoh dari kebutuhan akan kebebasan adalah yang pertama itu mandiri, memiliki pilihan, tidak dikekang orang lain, dan suka mencoba-coba hal yang baru. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu adalah kesenangan. Contoh dari kebutuhan akan kesenangan itu adalah yang pertama bermain, suka bercanda, melucu, dan menikmati apa yang dilakukan tanpa ada paksaan. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya, contoh dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan
contoh dari motivasi ekstrinsik ya. Selanjutnya, contoh dari mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini merupakan dari motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir itu adalah contoh dari menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri adalah murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang ketiga inilah yang kita harapkan nantinya kepada murid-murid kita semua. Apa itu? Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ya. Jadi murid melakukan disiplin karena ia mempunyai kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Jadi kesadaran itu datang dari diri anak itu sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain ya. Baik, kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang sering biasanya Bapak Ibu kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah disiplin dengan konsep identitas gagal. Apa itu salah satunya? Yang pertama, hukuman. Tanpa kita pungkiri Bapak Ibu, kita pasti sering melakukan seperti ini ya Bapak Ibu, hukuman ya. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu merupakan tindakan terakhir yang diberikan kepada siswa karena telah melakukan pelanggaran. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Artinya hukuman dilakukan jika pertama diberikan peringatan dan teguran yang baik tapi tidak dilaksanakan atau tidak berubah, baru kita melakukan hukuman. Jadi tidak mesti harus anak melakukan pelanggaran langsung kita beri hukuman, tidak seperti itu. Kita beri teguran terlebih dahulu, baru selanjutnya tahap berikutnya adalah hukuman. Nah Bapak Ibu, ternyata hukuman yang kita berikan itu kepada anak itu berdampak yang tidak baik kepada anak-anak kita. Yang pertama apa dampaknya? Nah itu akan menyakitkan terhadap murid-murid kita. Yang kedua, tidak nyaman ya. Nah yang ketiga, dia akan merasa takut terus ya. Yang keempat itu memaksa ya. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau ketika dia melakukan kesalahan nanti Bapak Ibu, dia tidak akan berani mengakui lagi. Dia berarti akan sembunyi karena dia tahu, karena setiap kesalahan yang diberikan pasti nanti ujungnya akan dihukum ya Bapak Ibu. Nah yang selanjutnya yang terakhir itu murid menjadi rendah diri. Karena apa? Karena sering dihukum, mereka sering diejek-ejek sama temannya, sehingga rasa percaya dirinya kurang ya. Untuk melakukan sesuatu itu dia akan berpikir lagi, aku nanti kalau begini nanti aku salah dihukum lagi. Jadi kurang rasa percaya dirinya ya. Nah kita lanjutkan yang kedua, konsep disiplinnya dengan identitas gagal. Yang kedua ada penghargaan. Ternyata Bapak Ibu kita sering melakukan setiap anak yang dapat nilai 100 kita beri hadiah. Nilai anak yang mempunyai suatu suatu kegiatan yang membanggakan kita beri hadiah. Ternyata itu tidak bagus Bapak Ibu. Penghargaan itu juga dapat membuat dampak yang tidak baik kepada anak-anaknya. Apa itu dampaknya? Ini Bapak Ibu, tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, karena nanti sama-sama dia satu lokal akan timbul rasa iri mengiri. Nah yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Nah kenapa sekarang seperti kita ketahui di rapor kita menghapus semua ranking-ranking atau juara? Kenapa? Karena menghindari dampak yang seperti tadi ini. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang ini yang nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi ini dibutuhkan ya untuk membuat anak-anak belajar sebab akibat.
sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi ketika anak ingin melakukan sesuatu, mereka akan memikirkan apakah yang dilakukannya itu nanti baik atau tidak. Jadi mereka sudah memikirkan sebab akibatnya, ya. Nah, ini adalah konsekuensinya, yaitu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu restitusi. Lanjut. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau kita memakai konsep disiplin dengan identitas sukses itu, anak akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dengan orang lain. Terus teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi diri murid itu sendiri yang akan memegang kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kita lanjut. Nah, ini yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian dari restitusi itu adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut pendapat dari Gozen tahun 2004. Kita lanjut, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ciri-ciri restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Baik, kita lanjut. Kita akan membedakan perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu seperti apa. Kita ambil contoh kasusnya, Bapak Ibu. Anak sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita di sini memberikan hukuman, pasti sebagai seorang guru kita akan bertanya seperti ini. Guru menghukum muridnya untuk berdiri di depan kelas hingga pelajaran selesai. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu ya. Kalau ada anak yang sering tidak mengerjakan PR, pasti yang kita lakukan sebagai seorang guru biasanya seperti ini. Guru menghukum murid untuk berdiri di depan kelas hingga pelajaran selesai. Kemudian guru memarahi dan murid menjadi ketakutan, ya. Terus kalau konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi diberi waktu dia untuk mengerjakan PR-nya di waktu istirahat, ya. Guru tegas dan menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi itu seperti apa? Guru menstabilkan identitas dengan menanyakan keyakinan kelas. Guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjut, Bapak Ibu. Di depan ada 5 posisi kontrol restitusi, ya. Nanti kita Bapak Ibu sambil mendengar, sambil merenungkan. Bapak Ibu termasuk yang kategori yang mana? Apakah yang pertama sebagai penghukum? Yang kedua, apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu sebagai teman? Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima itu adalah sebagai manajer. Ya, kita lanjut terlebih dahulu, nanti kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita ambil contoh kasus, ya. Contoh kasusnya yaitu siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau Bapak Ibu di sini sebagai penghukum, Bapak Ibu pasti akan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di
depan barisan, Bapak Ibu pasti akan mengatakan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, ya, berapa kali Bapak Guru harus memberitahu kamu? Bapak kecewa sama kamu, ya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini posisinya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu bersalah, ya. Dan yang keempat itu sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Apa konsekuensinya? Nah, kalau kamu Bapak Ibu di sini sebagai manajer, Bapak Ibu guru pasti mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, menurut Bapak Ibu semua, Bapak Ibu termasuk tipe yang seperti apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, yang paling idealnya itu Bapak Ibu adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau seandainya Bapak Ibu sekarang, terutama saya ya, kita sama-sama belajar. Selama ini kita sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, pelan-pelan kita akan berubah, kita menjadi teman, pemantau, dan manajer. Jadi kesalahan yang telah anak-anak kita buat, kita pertanyakan kembali. Kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Apakah kamu tahu kesalahan kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki? Jadi kita tanyakan kembali, apa kesalahan yang telah kamu perbuat? Ya, kemarin kamu sudah buat keyakinan kelas, sudah tahu. Kalau seandainya kamu melanggar peraturan, apa konsekuensi yang kamu dapat dari kesalahan yang kamu buat, ya? Kita lanjut. Yang keenam, tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini mungkin agak asing sama Bapak Ibu, tapi kita sudah melaksanakannya. Hampir sama dengan peraturan yang ada di kelas, tapi ini lebih kayak mana ya? Lebih maksimal lagi pelaksananya dibanding dengan peraturan kelas, ya. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas yang seharusnya diterapkan. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam secara intrinsik. Dalam menanamkan disiplin positif, perlu kebiasaan positif yang dimulai dari kelas. Dengan membuat kesepakatan bersama seluruh siswa dan guru. Dengan adanya kesepakatan, maka terbentuklah keyakinan kelas. Dengan keyakinan, maka lebih dapat menggerakkan daripada peraturan atau tata tertib yang selama ini ada karena keyakinan kelas bersumber dari keyakinan hati siswa. Intinya begini Bapak Ibu, ya. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau mungkin peraturan itu dibuat tidak berdasarkan kesepakatan bersama dengan siswa-siswanya, ya. Sedangkan keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat itu berdasarkan hati dari anak-anak itu sendiri, suara dari anak-anak itu sendiri, ya. Yang kemudian nanti kita bahas cara membuat keyakinan itu seperti apa, ya. Kita lanjut. Contoh kegiatan membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Guru dan siswa membuat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Nah, langkah yang pertama kita melakukan diskusi tentang kesepakatan. Ya, ini dia. Kemudian setelah dapat kesepakatannya, kita tulis dan kita tempelkan di papan tulis, Bapak Ibu. Dan yang terakhir langkahnya yaitu setelah ditulis dan ditempelkan, mengikrarkan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Supaya apa diikrarkan? Supaya ingat dalam memori anak tersebut apa yang sudah dibuat itu harus dipatuhi sama anak-anak itu sendiri. Bagaimana pembentukan dari keyakinan kelas itu? Ya, yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Ya, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat itu dalam bentuk sesuatu yang positif. Bahasa yang digunakan itu singkat dan padat, tidak bertele-tele. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu terlibat saat membuatnya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi.
restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, ya. Yang pembuktian tindakan yang salah dapat dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang sukses. Nah, Bapak Ibu, belum Bapak kembali lagi? Ya, ketiga langkah dideskripsikan pada gambar di bawah ini. Jadi ketiga langkah yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu dideskripsikan ke dalam gambar yang ada di sebelah kiri, ya Bapak Ibu. Baru kita lanjut Bapak. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, di mana anak ini mempunyai kesalahan, dia terlambat datang ke sekolah, kemudian guru memanggilnya ke dalam ruangan. Guru menanyakan apa kesalahan yang sudah mereka lakukan, terus disuruh membaca kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ya, nah jadi seperti itu. Kita lanjut. Menurut Standar Nasional Pendidikan, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana dirinya sebagai seorang imam, sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah selesai materi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga seksi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini dan mampu membentuk insan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Siti Mariam, yang sudah memaparkan sosialisasinya tentang penerapan budaya positif. Semoga dapat kita terapkan di SD kita, yakni SD 002 Airport. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian acara sosialisasi kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.